Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Zulfia, NIM 2215100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran primer. Poin-poinnya ada sumber pencemaran primer, yang kedua jenis karakteristik, yang ketiga upaya pengendalian, yang keempat penjelasan apakah sumber pencemaran tersebut dapat menjadi sumber pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi polutan yang timbul secara langsung dari sumber pencemaran udara. Artinya, polutan ini dihasilkan dari proses pembakaran, peledakan, atau kegiatan lainnya yang langsung mengeluarkan ke atmosfer. Sumber pencemaran primer dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: sumber antropogenik atau aktivitas manusia. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, sepeda motor merupakan sumber utama emisi CO, NO, dan partikel. Penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di daerah perkotaan. Yang kedua, industri. Proses industri seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil, pabrik kimia, pabrik semen menghasilkan berbagai polutan. Emisi dari industri sering kali mencakup SO2, NO, dan partikel. Yang ketiga, pertanian. Penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian dapat menghasilkan emisi NOx. Pembakaran limbah pertanian juga menjadi sumber pencemar primer. Yang keempat, kegiatan rumah tangga. Penggunaan bahan bakar untuk pemanas atau memasak di rumah tangga juga menghasilkan polutan seperti CO dan partikel. Sumber antropogenik adalah segala kegiatan aktivitas manusia yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik melalui emisi polutan ke udara, air, dan tanah, maupun melalui pengubahan lingkungan secara langsung seperti deforestasi atau konversi lahan. Istilah ini berasal dari kata Yunani anthropos atau manusia dan genesis atau penciptaan, sehingga secara harfiah berarti yang dihasilkan oleh manusia. Sumber antropogenik mencakup berbagai sektor yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, seperti transportasi, industri, pertanian, dan aktivitas rumah tangga. Sumber antropogenik merupakan salah satu penyebab utama degradasi lingkungan yang terjadi saat ini, termasuk pencemaran udara, pemanasan global, dan kerusakan ekosistem. Aktivitas manusia seringkali menghasilkan polutan primer yang langsung berdampak pada lingkungan maupun polutan sekunder yang berbentuk dari reaksi kimia di atmosfer. Kemudian ada karakteristik pencemaran primer. Yang pertama, sumber emisi langsung. Pencemaran primer berasal dari sumber yang langsung mengeluarkan polutan ke udara seperti kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, konsentrasi tinggi. Pencemar primer seringkali ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi, yang dapat melebihi batas aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, jenis polutan. Terdiri dari berbagai jenis polutan termasuk gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Pencemaran primer merujuk pada jenis pencemaran yang dihasilkan langsung dari sumber pencemar dan dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk awalnya tanpa mengalami perubahan fisika atau kimia di atmosfer. Pencemaran ini berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar, maupun dari proses alamiah, seperti letusan gunung berapi. Polutan primer sering menjadi cikal bahan pencemaran yang lebih kompleks jika berinteraksi dengan faktor lingkungan lain untuk membentuk pencemaran sekunder. Jenis pencemaran ini seringkali menyebabkan dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di sekitar sumbernya, tetapi juga dapat menyebar lebih jauh dan berkontribusi pada berbentuk pencemaran sekunder dengan memenuhi karakteristik pencemaran primer.
Upaya pengendalian sumber pencemaran primer. Yang pertama, penggunaan teknologi bersih, mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam industri dan transportasi, seperti mesin kendaraan yang efisien dan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih bersih, dapat mengurangi emisi polutan. Yang kedua, penerapan catalytic converter pada kendaraan bermotor. Penggunaan catalytic converter dapat membantu mengurangi emisi nitrogen oksida dengan mengubahnya menjadi nitrogen dan oksigen yang tidak berbahaya. Yang ketiga, penghijauan dan ruang terbuka hijau. Meningkatkan jumlah tanaman hijau di area perkotaan tidak hanya membantu menyerap polutan tetapi juga berfungsi sebagai indikator kualitas udara. Ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat penyerapan debu dan polutan lainnya. Sumber pencemaran primer dapat menjadi sumber pencemaran sekunder. Hal ini terjadi ketika polutan primer mengalami reaksi kimia, fisik, atau biologis di lingkungan yang menghasilkan polutan baru dan disebut polutan sekunder. Pencemaran primer. Polutan yang langsung dihasilkan dari sumber pencemar seperti emisi gas dari kendaraan bermotor. Contohnya karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida, debu atau limbah cair industri. Polutan yang terbentuk melalui interaksi atau reaksi polutan primer dengan komponen lain di lingkungan, seperti sinar matahari, oksigen, atau uap air. Contohnya nitrogen oksida dan senyawa organik volatil adalah polutan primer yang dilepaskan dari kendaraan atau pabrik. Ketika bercampur dengan sinar matahari di atmosfer, mereka dapat membentuk ozon troposfer atau polutan sekunder. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat bereaksi dengan uap air di udara untuk membentuk hujan asam, yang merupakan contoh pencemaran sekunder. Jadi, pencemaran sekunder seringkali lebih kompleks dan lebih berbahaya karena melibatkan reaksi lanjutan yang memperluas dampak polutan primer. Pencemaran primer adalah polutan yang dilepaskan langsung dari sumbernya ke lingkungan tanpa mengalami perubahan kimia lebih lanjut, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Pencemaran sekunder di sisi lain adalah polutan yang berbentuk akibat reaksi kimia atau fisika di atmosfer antara polutan primer dengan senyawa lain seperti uap air, oksigen, atau sinar matahari. Beberapa teori dan proses kimia menjelaskan bagaimana pencemaran primer dapat merubah menjadi pencemaran sekunder. Pertama, fotokimia dan pembentukan ozon troposfer. Nitrogen oksida dan senyawa organik volatil yang merupakan polutan primer bereaksi di bawah pengaruh sinar ultraviolet dari matahari. Reaksi ini menghasilkan ozon di lapisan troposfer. Ozon ini dapat terakumulasi di udara menciptakan kabut asap fotokimia yang berbahaya. Data pendukung. Menurut laporan WHO, ozon troposfer adalah salah satu komponen utama kabut asap perkotaan dan menjadi ancaman kesehatan global. Konsentrasi ozon troposfer sering lebih tinggi di daerah dengan lalu lintas padat dan suhu tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.